Jakarta, ini tol Jakarta ya, masa karantina corona benar-benar sepi. Nggak pernah saya ngeliat Jakarta sesepi ini. Tol Jakarta apalagi ya, ini masuk tol lingkar dalam nih, benar-benar sepi. Biasanya situ udah macet di sini. Kita sini udah berjam-jam macetnya. Ya halo teman-teman, kita ketemu lagi. Jadi pada vlog kali ini kenapa saya nekat pergi keluar malam-malam, padahal kita ini lagi sedang status darurat ya dari COVID-19 ini. Nah di sini kayak saya terpaksa harus keluar karena memang ada salah satu konsumen yang udah nggak sabar. Dia nggak sabar buat mengambil unitnya. Berhubung yang namanya pekerja popor itu bisa dibilang tuh pekerja seni ya, pekerja seni yang nggak bisa diburu-buru. Nah cuman nih orang nggak paham kalau yang namanya pekerja popor tuh nggak bisa diburu-buru. Jadi kita ambil keputusan, udah kita ambil senapannya, kita kembalikan saja ke dia. Jadi itu keputusan yang mungkin bagi saya paling tepat ya. Nah, ketimbang dia pakai ngancem koar-koar, ya silahkan aja. Yang penting apa yang saya kerjakan sudah beres, selebihnya dipopor. Karena dipopor itu pekerja seni yang tidak bisa dipaksakan untuk cepat atau lambat kerjanya, itu nggak bisa dipaksakan. Kalau lagi mood bisa kerja, kalau nggak mood nggak bisa kerja, itu udah otomatis. Pekerja seni emang seperti itu. Jadi dengan berat hati saya harus keluar. Ya kalau di bagian ini tumben ya, benar-benar sepi ini. Biasa di sini tuh udah macet, luar biasa macet biasanya. Saya biasanya kalau ke Cikande itu mungkin bisa makan waktu sekitar 4 jam ya dari rumah saya. Cuma kayak ini nggak akan sampai nih, paling sekitar 2 jam udah sampai sana. Ini kita bisa gas terus. Oh ya, kenapa kalau saya sampai nekat lagi ya? Oh ya, jadi gini. Ingat vlog saya yang sebelumnya itu yang masalah laras, yang dia beli itu katanya asli ternyata palsu, saya cek palsu. Nah, ini orang yang sama, mungkin dia masih kurang nerima. Dia beli dengan harga asli, cuman yang dia dapat pas saya cek ternyata palsu larasnya. Dan sekarang masalah popor memang bukan kemauan saya ya, popor itu diperlambat, bukan. Jadi dari pekerjaan saya sudah full selesai pekerjaan saya. Dia waktu itu mesen bubuk ya kan, dari saya sudah buatkan cincinnya, relnya, triggernya sudah jadi. Nah cuman popornya ini dia minta pakai kayu sonokeling. Jadi ternyata pertama sudah jadi, cuman pas lagi proses finishing patah, kayu sonokelingnya patah. Nah saya kirim lagi kayu kedua. Nah ini kayu kedua nih orangnya moodnya udah jelek nih, tukang popor nih, moodnya udah gak enak. Jadi nunggu moodnya dapat dulu. Nah sampai sekarang moodnya masih belum dapat, cuma pemilik si senapan ini udah gak sabar, ya udah kita kembalikan aja senapannya. Senapan kita kembalikan ya sudah. Jadi seperti itu dia, kita kembalikan unitnya ketimbang lebih panjang lagi masalahnya. Mungkin kalau menurut saya sih kayaknya dia masih agak oleng ya, karena dia beli laras tuh 2 batang, harganya lumayan. Cuman ternyata datangnya yang satu palsu, yang satu rusak, sorry ya. Jadi ada 2 laras, yang satu palsu, yang satu rusak. Jadi ada cacat di ujungnya gitu. Ini kita udah sampai di daerah Kuningan ya. Biasanya kita bisa lancar begini tuh kalau pas lebaran doang. Pas Jakarta sepi, lebaran itu sepi.
inilah. Oh ya, mengenai ada yang nanya, Mas Aris ini kalau lagi di karantina gini gimana sehari-hari ya? Tetap jadi bengkel itu buka cuma setengah hari. Cuman kita nggak nerima tamu ke bengkel, jadi semua online. Nerima tamu bengkel yang kenal aja, yang saya yakin, dan minimal saya nggak agak sungkan ya. Minta mas, datang mas, cuci tangan dulu di sebelah ya. Jadi gitu. Kayaknya memang mengenai virus ini ya, COVID-19 ini ya, ini bumi ini emang perlu istirahat. Mungkin perlu diistirahatkan dari orang-orang yang sakit, pasti yang pikirannya sakit. Saya biasanya paling malas kalau ke daerah Jakarta, tapi kenapa sekarang nikmatin banget ya? Apa karena nggak macetnya ya? Oh iya, kebetulan saya ini tinggalan di Bogor, salah satu kota yang sudah ada pasien yang positif corona ya. Dan kebetulan juga ada 3 kecamatan yang memang sudah positif, yaitu di Bojonggede, Cibinong, dan Gunung Putri. Kebetulan saya di Gunung Putri. Nah, jadi memang di sana aparat di sana tuh bukan aparat negara kayak orang DPR atau polisi ya. Jadi kayak hansip atau petugas-petugas kayak dari RT, RW, kelurahan gitu. Itu patroli dia patroli di kampung-kampung. Dia memberi himbauan supaya mengkarantina secara mandiri, membersih diri, ya kan, lalu cuci tangan, ya kira-kira seperti itu. Intinya di Gunung Putri ini udah masuk zona merah di tempat saya tinggal. Dan pas saya cari informasi, ternyata RT sebelah rumah saya, aduh geleng-geleng saya, geleng-geleng. Ya semoga yang sudah positif corona, semoga diberikan kembali kesehatannya ya. Jadi kita semua bisa melewati musibah ini musibah nasional ini, apa internasional nih, soal semua negara mengalami ini. Aduh, udah sampai Tomang, padahal cuma berapa menit ini. Biasanya kita di sini udah 1 jam biasanya gitu, karena macetnya ini. Aduh, gila, gara-gara konsumen tengil, ampun tuh sampai keluar rumah. Biasanya saya tuh di rumah paling galak loh, ngasih tahu anak saya, istri saya, mertua, semua keluarga saya tuh buat tetap di rumah. Malah saya yang keluar. Beneran saya paling galak saya. Karena saya nggak mau keluarga saya kenapa-napa. Ini saya malam keluar, untungnya pas ada yang bantu saya. Saya kalau malam-malam nggak kuat nyetir, dibantu sama Pak D saya ini nyetir dia. Aduh, ya, Kebonjeruk Tangerang. Cuma 9 menit ya dari video ini tadi dibuat ya. Ini nggak ada yang saya skip ya. Ini rolling terus nih video ini. Biasanya kita itu dari masuk tol Lingkar Dalam sampai ke Benjeruk ini itu bisa 1 jam kita kalau kena macet ya. 1 jam pada ya? Bisa lebih 1 jam ya. Waduh, Jakarta tuh sumpah super macet parah. Tapi ini bisa lancar di menit ke hampir 10 menit nih dari video ini dibuat nih.
Mungkin kita pause dulu ya. Kita skip dulu sampai nanti kita udah di daerah Cikande. Iya, kita kembali lagi. Cikande. Kita di Cikande kayaknya cuma 1 jam ya perjalanan pada ya. Jam dari rumah. Kayaknya nggak sampai deh. Nggak sampai 1 jam deh ini. Jadi kita berangkat itu kalau nggak salah dari rumah itu sekitar jam 8 lewat. Jam lewat ya. Jam 8 lewat. Sekarang udah di Cikande. Ini dari tadi mobil yang lewat tuh cuman mobil ini doang ya. Kayak mobil bak. Semacam jarang. Mobil pribadi jarang, intinya mobil pribadi jarang. Jadi cuma kontainer ya. Kalau arah sini kan arah tol ini ya, apa, Pelabuhan Merak. Ujungnya ini Merak, ujungnya dia ini kalau tol ini. Dari tadi saya lihat itu cuma adanya truk kontainer, jarang mobil pribadi itu jarang. Ya, kita keluar di gerbang tol Cikande. Bela-belain orang, ampun dah. Berapa? 70 ya, Le? Iya, Ya, masih cukup lah. Di tolnya cuma sekitar 20 ribuan tadi. ke 30. 30 ribuan ya? Ya 30 Dari ribuan. 101. Iya benar. 30 ribuan. Kalau di Cikande ini udah apa ya, wilayah pedesaan ya. Di sini banyak sawah-sawah. Seperti di video saya yang sebelumnya biasa saya posting itu. Di sini banyak pesawahan. Cuman ini kali pertamanya saya jalan malam. Karena kalau siang kalau ada aktivitas di rumah ya ada yang ngomel. Gitu. Nah, mungkin ya emang ya kita nurut aja lah sama program pemerintah buat menekan angka penularan dari COVID-19 ini. Kita kanan ya, Le? Kita kanan ya. Ya. Iya, biasanya di sini juga rame biasanya. Di sini sepi. Waduh. Saya sih nggak percaya nih kalau cuma 1 jam nih. Nggak akan percaya dia. Jadi kenapa saya nekat tetap keluar? Saya nekat keluar ini bukan tanpa persiapan ya. Saya pikirin matang-matang. Jadi selama saya keluar bukan ke tempat yang untuk keramaian, saya pikir nggak akan masalah. Selama dari saya dan Pak Desa ini kita tidak walaupun kita belum pada kelewat. Keenakan nih nyetir nih. Ya dari kita insya Allah kita nggak terjangkit virus corona ya, COVID-19 ini. Jadi kalau dari keluarga saya insya Allah aman. Nah, saya tadi udah konfirmasi ke sana, di sana ada yang demam apa enggak, ada yang ada gejala-gejala flu atau batuk. Nah, sana juga enggak ya, jadi kita berani ke sana. Jadi bukannya saya untuk mengabaikan himbauan pemerintah tidak berkeluaran, tidak berpergian. Saya nih keluar karena memang ada perlu dan bukan ke tempat umum ya. Yang pasti kalau andaikan kita harus keluar, ingat harus ada distansi sosial. Maksudnya harus ada jarak antara individu, jadi antara kita dan orang lain. Kita jangan malu untuk menegur,
ke orang yang sekiranya sudah punya sedikit kata gejala-gejala ya, orang sakit ya. Nah ini dia. Sini kalau malam agak serem ya. Emang rumahnya di tengah-tengah sawah, jadi kalau dari teman-teman kok Mas Haris bela-belain amat sih ke daerah sini gitu. Ya memang hasilnya bagus, hasil kerja tangannya bagus. Ya cuman gitu, orangnya nggak bisa dipaksa orangnya. Sama seperti sebelumnya saya pakai dong popor kan. Dong popor itu dia hasil kerja tangannya bagus. Cuman mungkin dia lebih seneng kegiatan di luar. Nah, jadi dia tuh ngumpulin moodnya dia buat ngerjain popor itu agak lama. Nah, di sini agak lumayan nih, gitu. Agak lumayan cepat. Cuman emang yang namanya kembali kita saya bilang, pekerja kayu itu nggak bisa diburu-buru apapun bentuknya. Kalau teman-teman pernah mesen gitar nih, mesen ya, bukan mas datang beli ke toko beli yang jadi, itu bukan seperti itu, jadi mesen, jadi custom untuk pribadi sendiri. Nah itu mas pesan gitar aja, sepengalaman saya itu bisa sampai 7 bulan. Karena apa? Kayunya ini, jadi moodnya enak dikerjain, moodnya enak ditaro. Sama popor pun seperti itu, ketika moodnya enak dikerjain, moodnya enak ditaro gitu. Dan karena saya pun sama, ketika saya megang mesin bubut nih, mood saya lagi gak enak, ketimbang saya celaka atau buang bahan, mendingan saya taruh kerjaan saya. Iya, di sini tadi keluar tol Cikande, di sini ini titik terakhir, ya, perkampungan. Jadi ke depan nih udah persawahan semua ini. Ini kita masuk ke tengah-tengah sawah ini, mungkin ada sekitar 3 atau 4 kilometernya ya. Jadi bisa lihat bener-bener sawah semua. Iya, sorry tadi kepotong karena ada ini ya, ada telepon. Nah, jadi gini nih. Jadi gitu ya, kalau misalkan memang harus keluar. Kita kembali ke masalah ini ya, virus yang sedang berkembang ini. Ini sih cara saya, mungkin kalau teman-teman punya cara tersendiri ya boleh bantu komen, sebar apa, kita sebar kebaikan, berbagi ilmu. Kalau saya, ketika saya mau keluar, saya pastikan diri saya itu bersih dulu. Saya pastikan diri saya bersih, mulai dari cuci tangan, mandi pasti ya, ganti baju gitu. Dan ketika kelar urusan dari luar sampai rumah itu saya nggak langsung duduk, tapi saya itu langsung otomatis ganti baju, bersih mandi. Saya khawatir saya bawa virus dari luar rumah. Saya cuma menjaga keluarga saya aja, jangan sampai tertular virus dari luar yang nggak sengaja saya bawa, karena kita nggak tahu virus itu kan nggak kelihatan. Lebih baik kita mandi aja, itu kalau memang harus keluar ya. Aneh, berkali-kali saya berusaha ngerekord di sini itu nggak bisa fokus. Ada sawah nih, ya, kita udah lagi mengarah. Ini kita udah mau sampai, bener-bener tengah sawah rumahnya. Jadi nanti ada perkampungan kecil, paling gak hitung cuma berapa rumah tangga. Sampai penghabisan jalan ini, aspal ini ada ketemu jalan. Ya lurus. Biar teman-teman tahu. Jadi
kita bikin popor itu biar puas ya, karena memang ini kita hobi ya, apa aja kita jalanin, yang penting kita dapat kepuasan. Jadi memang cuman biasa emang bukan karena hajatnya sekarang ambil popor ya, bukan ambil popor jadi ini karena kita ngelayanin konsumen yang kurang enak. Saya kedapatan konsumen yang kurang enak ya, cuman ya kita hadapi dengan profesional. Kalau nggak sanggup ya sudah kita kembalikan. Nah, ini dia. Ya, kehitungan. Biasa saya parkir di sini di musola ini tadi. Ini sudah jalan tanah. Ini gimana nih Pak ini? Kita ambil dari kiri, kita lihat aman nggak ya? Kiri aman Pak, kiri aman. Kiri aman, kiri aman. Iya, ayo. Iya, itu tempat horor kita tuh. Demi hobiku, demi hobi teman-teman. Lihat nggak tuh yang lampu tengah-tengah? Itu rumahnya tuh satu sendirian. Lihat tuh, nggak ada temennya. Itu lihat tuh yang lampu sendirian tuh. Ini kita di tengah, udah sampai, kita sudah mau sampai ini. Itu rumahnya yang ada lampu sendirian, itu dia tengah-tengah sawah. Ono cuma lampu jalan tuh. Sebelah kiri lampu penerangan jalan. Rumah dia bener-bener di tengah-tengah sawah. Sumpah demi Allah, di tengah-tengah sawah rumah dia. Aduh, gila. Jalanan seperti ini pas buat mobil, ini nggak bisa kepapasan nih. Ya, kita sudah sampai. Op. Kita ke kanan. Tunggu pada saya turun dulu. Bentar. Aduh. Iya. Ini dia. Bentar. Ini aman. Langsung balik langsung. Aman. Wah, sampai di peradaban. Op. Nah, ini tukang popor kita. Sehat Kang Oji. Alhamdulillah sehat. Jauh dari virus ya. Jauh di sini. Alhamdulillah. Di sono RT tetangga. Ya. Di rumah saya itu udah zona merah. Jadi udah nggak bisa kerja rame-rame sana. Udah ada yang ngomelin. Aduh. Iya, kita udah sampai nih. Ya, seperti ini suasana kalau malam. Jadi jalan juga udah ini ya, lancar ya. Lancar. Saya tuh jam 8. Sekarang jam berapa Iya. coba? Jam 8 lebih saya mulai berangkat itu. Cepat ya. Gara-gara corona ini. Iya. Ya. Bener-bener di tengah sawah. Iya. Yang enggak lah kalau di Sini nggak sengaja kita nggak kerasa. Udah 1 jam kita ngobrol di sini kemarin. Ini mesin rusak kemarin kayak lama kerjanya. Ngambil di pos. Ini setengah jadi. Ini popor yang akan kita bawa pulang. Ini dia nih kerjaan.
Oke deh, kayaknya udah nih, udah malam nih. Kita pulang aja deh. Oke. Ya. Nah, baru nongol mukanya. Oke, kayaknya sampai di sini dulu video kita. Kalau kamu suka video ini, ya nggak usah di like lah. Emang ini bukan video untuk bukan tempatnya saya berbagi ilmu. Biasanya saya kan kalau bikin video itu pasti ada yang mau saya bagi. Ini karena saya cuman berbagi pengalaman aja. Jadi kalau saya bikin popor tuh ya sejauh ini, tempatnya seperti ini, tapi kualitasnya emang bagus. Oke, sampai di sini dulu ya video kita ya. Terima kasih.